Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang yang bersio monyet ya, untuk masuk di bulan Januari 2023. Tahun baru mewakili di bulan Januari ya. Kita akan melihat berbagai siklus kehidupan, asmara percintaan yang akan kamu hadapi, bagaimana nanti akan dibawa ke depannya ya. Nah, jadi untuk kamu teman-teman, jika Anda menarik perhatian untuk YouTube Evan Jaya, Anda bisa like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Nah, jadi teman-teman di sini di sini ada terpampang dua kartu. Yang di sebelah kiri adalah mengenai siklus kehidupan, yang kedua adalah siklus mengenai asmara percintaan ya. Di sini kita akan melihat dulu hal-hal apa saja yang akan dibina dan akan diberikan sesuatu hal yang positif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik yang harus dijalani ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dulu dari sisi yang sebelah kiri, yaitu siklus kehidupan. Kita akan melihat dulu yang pertama mengenai emosional yang akan kamu hadapi. Di sini ada kartu Egypt, ada kartu Ships ya. Kita akan melihat dulu ya. Kartu Egypt ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin situasi kondisi yang akan kamu hadapkan. Yang akan kamu sikapi di sini adalah pola negatif ya. Jadi di sini secara lahiriah ya, secara sejak lahir ini lebih banyak mendapatkan sebuah ingatan sadar ataupun perasaan deja vu ya. Jadi kartu Egypt ini lebih banyak mengakses ataupun menilai, menyembuhkan sesuatu kehidupan di masa lalu. Jadi emosional kamu lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk pengalaman yang positif dalam hidup kamu, serasa berada di situ ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah sesuatu hal mengenai tentang bepergian ya, adapun sebuah ketakutan. Jadi di sini lebih banyak mengalami sesuatu hal untuk bisa membantu kamu melepaskan dan menyembuhkan energi lama ya. Nah, jadi di sini bisa lebih banyak refreshing ataupun lebih banyak mendapatkan sesuatu hal mengenai cara bepergian ya. Jadi di sini lebih banyak mengenai tentang sebuah emosional, efek positif dan negatifnya. Terus yang kedua, ini ada kartu Ships ya. Ini mengenai tentang sebuah perubahan. Emosional mengenai tentang sebuah bentuk pengalaman ya, mempengaruhi kehidupan kamu saat ini. Jadi reaksi negatif di sini ada sebuah ketakutan, fobia yang cukup berlebihan ya. Nah, ada juga sebuah reaksi yang cukup positif yang bisa merasakan sebuah kerinduan untuk cepat berpergian ya. Nah, jadi di sini lebih banyak mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan situasi kondisi, gambaran seperti apa yang akan kamu dapatkan di bulan Januari. Jadi untuk orang sio monyet itu lebih banyak ada efek negatif, efek positif dengan perasaan deja vu ya, mengalami sebuah emosional naik turunnya sebuah kehidupan, bagaimana akan kamu hadapi dari awal sampai akhir ya. Jadi ini semua mengenai tentang sebuah perasaan dan sebuah emosional yang tak terduga. Emosional sebenarnya banyak menggambarkan sebuah situasi kondisi ya, keadaannya seperti apa, bagaimana akan didapatkan, itu sebenarnya efeknya itu sangat kuat, sehingga perjalanan kehidupan yang akan kamu lakukan tuh banyak memberikan sebuah sikap ataupun tingkah laku dalam keseharian. Lalu bagaimana dengan bentuk perjalanan kehidupan kamu? Di sini ada kartu Wishing Well, ada Home dan Coming to Life ya. Di sini kita akan melihat dulu ada sesuatu hal yang harus kamu berikan adalah kamu harus bisa lebih banyak memberikan sesuatu adaptasi. Kamu sulit untuk bisa menghadapi sebuah penolakan ya. Nah, jadi di sini harus bisa lebih nyaman, sehingga apapun yang akan kamu rasakan di sini, sesuatu yang indah bakal akan datang dengan sendirinya. Jika kamu bisa merasa nyaman dan kamu bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik, maka tidak ada salahnya kamu menerima daripada kamu menolak. Karena perjalanan hidup kamu di sini adalah sebuah bentuk kenyamanan. Perasaan kamu deja vu, perasaan yang bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu gambarkan, itu sangat berpengaruh dengan emosional yang akan kamu dapat. Yang akan kamu jalankan di sini adalah sesuatu kenyamanan, sesuatu yang akan datang secara tiba-tiba. Nah, nanti di sini kamu akan mulai beradaptasi, maka apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu lakukan bisa berpengaruh dengan lingkungan di sekitar kamu, bahkan dengan diri jiwa kamu. Jadi itu semuanya berhubungan dengan kenyamanan, dan apapun yang akan disikapi sangat cukup kuat ya. Jadi berpengaruh itu
tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Kalau menurut saya sih memang nggak gampang ya untuk kamu orang show monyet, karena di sini ya memang banyak sesuatu yang memang harus dihadapi dengan baik ya. Nah, jadi apakah yang harus dihadapi itu memang bisa berhubungan dengan kesesuaian, keseharian ataupun sebuah ketegasan yang akan kamu jalani. Tapi di sini kamu pasti belum banyak mengetahui apa yang harus kamu sikapi. Nah, sekarang kita akan melihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi di sini adalah ada kartu gift, ada kartu child. Nah, kartu gift ini mengenai tentang sesuatu hal pemberian ataupun memang sebuah kartu yang memang sangat cukup positif. Ya, yang cukup memungkinkan adalah akan kamu bisa mendapatkan sebuah dukungan, bantuan, sumber daya, dan sebuah bentuk kegembiraan ataupun sebagai bentuk kepuasan hati kamu ya. Di sini kartu ini adalah kemampuan untuk bisa lebih banyak memberikan sesuatu harapan yang baik. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak bersikap lebih terbuka ya. Jadi terhadap dukungan, terhadap bantuan orang lain. Apapun yang akan kamu sikapi di sini adalah mengambil sebuah keuntungan dan ada sesuatu yang memang bisa kamu capai dengan lebih baik. Nah, jadi di sini ada kartu child ya, mengenai tentang sebuah bentuk pertumbuhan kehidupan awal kamu yang baru. Jadi di bulan Januari ini kamu bisa lebih banyak mengembangkan proyek baru, pekerjaan baru, bahkan tentang sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dalam membawa sebuah keberkahan ya. Jadi segala sesuatunya akan kamu capai memang tidaklah mudah, tetapi segala sesuatunya akan kamu capai dengan sebuah hasil yang maksimal, hasil yang cukup bisa memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi nantinya ya. Jadi kamu udah cukup tahu ya mengenai tentang emosional yang seperti apa, lebih banyak mengalami sebuah perasaan dejavu, dan perjalanan kehidupan kamu di sini adalah hal bisa lebih banyak kenyamanan dan beradaptasi ya. Terus yang ketiga mengenai segala sesuatu yang akan kamu hadapi ya memang sangatlah tidak mudah, tetapi pelan demi pelan, setahap demi setahap pasti akan memberikan sesuatu energi yang cukup positif. Nah, lalu bagaimana dengan sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah? Pertama di sini ada kartu The Book of Change ya, ada kartu Blessing of the Moon Maiden, yang mana di sini adalah sesuatu harapan ya mengenai tentang kehidupan kamu. Sebenarnya di sini adalah sebenarnya Anda tidaklah sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi dalam hidup kamu saat ini ya. Karena kenapa? Di sini ada satu kartu lagi, ini mengatakan tentang sesuatu hal yang akan kamu sikapi ke depannya seperti apa ya. Di sini adalah kamu bisa menerima sebuah kabar baik ya, kemakmuran, kelimpahan, serta bisa lebih banyak memulihkan kembali dan menciptakan hal-hal yang baik ya. Jadi kehidupan kamu di bulan Januari untuk kamu orang Showmoon ini sebenarnya bisa memberikan sesuatu harapan yang positif. Yang selama ini kamu kan selalu takabur ataupun selalu memberikan sesuatu kenyataan, tetapi sebenarnya tidaklah mudah untuk jalani. Kenyataan tapi sebenarnya adalah sebuah ilusi ya. Jadi di sini adalah hampa adalah kosong, kosong adalah hampa. Jadi sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sangatlah berat untuk kamu jalani, tetapi untuk masuk di bulan Januari segala bentuk keberkahan, kebahagiaan semuanya akan didapati dengan kepuasan hati ya. Sesuatu hal di sini ya yang di sini mengatakan bahwa kamu tidak perlu banyak memahami kehidupan kamu seperti apa, tetapi seharusnya kamu pahamilah dengan banyak memberikan sesuatu energi yang cukup positif, kamu bisa melaluinya dengan lebih baik. Dan kedua, kamu bisa menerima sesuatu harapan yang baik jika kamu bisa lebih banyak menciptakan sesuatu hal yang positif di dalam hidup kamu. Jadi kamu tidak selalu merasa bahwa hidup ini hanyalah seperti ini, bahkan tidak ada sebuah perubahan. Jadi di bulan Januari kamu harus bisa lebih banyak menyikapi sesuatu energi yang cukup baik dan cukup memberikan sesuatu kekuatan yang positif dalam apa yang akan kamu sikapi nantinya. Sebenarnya bagus ya untuk kamu orang show monyet, tapi bagaimana kamu caranya untuk memberikan sesuatu respect, bagaimana untuk menanggapinya, maka semuanya itu sebenarnya bisa didapatkan dengan lebih mudah asalkan kamu bisa lebih banyak berpikir positive thinking lah gitu ya, prepare ya. Jadi persiapan sesuatu yang memang akan kamu hadapi dan hadapilah dengan penuh ketenangan jiwa, beradaptasi itulah yang paling penting, nyaman bahwa kamu bisa melewati dengan lebih mudah ya. Nah, jadi sesuatu harapan kita akan melihat di bulan Januari sifat kepribadian yang akan kamu sikapi untuk orang Showmoon ada kartu vertigo, ada kartu protection
ya. Jadi whoever, ya, whatever you choose will be correct. Apapun yang akan kamu pilih itu pasti akan benar, ya. Nah, jadi di sini ada banyak kunci, ya. Kalau bisa kamu harus lebih banyak memperhatikan bagian-bagian kunci. Kunci yang berdiri tegak dan benar itu masing-masing bisa membuka pintu yang akan menuju ke peluang kesempatan emas dan sebagai bentuk pembelajaran hidup kamu, ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan sekarang ini akan benar apa adanya, tetapi akan ada beberapa pelajaran yang cukup menyenangkan dari sebelumnya. Jadi dengan kartu Vertigo ini digambarkan sebagai kunci, ya, untuk mengingatkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak berornamen, harus bisa lebih banyak menciptakan sebuah ide yang cemerlang, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak terdorong untuk bisa lebih banyak menggenggam sesuatu dan bisa lebih banyak membuka pintunya. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menyadari bahwa segala sesuatu yang terlihat, meskipun tidak dapat membuat sebuah keputusan yang salah, janganlah terburu-buru untuk membuat sebuah pilihan yang sudah jelas di depan mata Anda. Pintu tak terduga akan menghasilkan hadiah yang paling memuaskan dan sebuah bentuk pembelajaran yang berharga. Jadi kamu bisa lebih banyak berani dan berjalanlah melalui pintu yang tidak terlalu terbuka. Jadi maksudnya kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati dan jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan terburu-buru, bahkan segala sesuatu akan disikapi dan akan diambil dengan ketenangan jiwa kamu. Jadi apapun yang akan kamu ambil itu semuanya akan berhubungan dengan sesuatu hal yang cukup baik ke depannya dengan hasil yang maksimal. Terus yang kedua ada kartu protection, ya. Dengan adanya kartu protection, set personal boundaries, ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah penetapan batasan kehidupan pribadi kamu. Maksudnya di sini adalah kartu ini adalah sesuatu hal yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak menetapkan sebuah batasan, sebuah fenomenal di alam sekitar kamu. Seperti media sosial, kamu harus bisa lebih banyak melindungi diri kamu sendiri, ya, ataupun di lingkungan sekitar kamu. Kamu jangan terlalu banyak menderita akibat kebodohan. Jangan terlalu keras terhadap kekejaman orang lain. Kasihanilah, ya, kasihanilah dan ampunilah mereka. Mungkin di sini kamu harus bisa lebih banyak menetapkan sebuah sikap yang baik dengan bantuan yang tegas, ya. Jadi bukan berarti kamu harus bisa menjadi lembut, tetapi juga harus kuat, ya. Jadi di dalam diri kamu itu kamu bisa mengambil sebuah keputusan, kamu menjalaninya dengan lingkungan sekitar kamu. Kamu bisa menjadi lebih lembut tapi kuat, ya. Kamu juga bisa menjadi lebih kuat apabila kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh santai. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang memang harus kamu sikapi dengan baik, sikap yang memang harus bisa lebih banyak mendewasakan diri kamu. Meskipun itu sangat susah untuk dijalankan, tetapi alangkah baiknya kamu bisa lebih banyak berpikir lebih rasional, tegas pada diri kamu sendiri, maka apapun yang akan terjadi bisa dilewati dengan baik, ya. Jadi masalah seperti itu ada kartu protection dan kartu vertigo, itulah kamu bisa mempelajarinya dengan sifat kepribadian kamu untuk di bulan Januari nantinya. Nah, jadi teman-teman, apapun yang akan kamu hadapi, yang akan kamu sikapi, orang yang bersyomonyan itu sebenarnya bagus, ya, untuk masuk di bulan Januari. Karena untuk orang yang bersyomonyan itu lebih cocoknya dengan orang yang bersyok kelinci. Karena orang syok kelinci lebih banyak bersahabat adalah sebagai orang yang cukup baik dengan orang syok, ya. Orang syok cukup bisa mendapatkan sesuatu energi yang positif yang bisa mengambil sebuah secercah harapan baik dari orang yang bersyok kelinci, ya. Di tahun 2023 ini kan masuk di tahun syok kelinci. Jadi ada sesuatu hal yang memang harus kamu sikapi dengan baik. Jadi kamu buanglah energi negatif dan kamu raihlah energi yang positif. Nah, baik juga dengan pencerahan aura kasih universal di bulan Januari di sini adalah sesuatu yang harus kamu sikapi adalah sebuah jiwa pelepasan. Jiwa yang akan kamu sikapi, kamu mengambil sebuah energi yang positif. Jadi energi yang tidak baik, energi yang negatif, kamu lepaskanlah. Jadi kamu lakukanlah dengan segala bentuk
pemeliharaan jiwa kamu seperti apa. Ya, jadi kamu harus bisa lebih banyak bersemangat dan maju karena optimal karena sebuah kesempurnaan jiwa raga kamu secara kondisi fisik, secara mental, dan secara lahir batin. Jadi kamu harus bisa memberikan sesuatu energi yang cukup baik dalam kesehatan, dalam kehidupan kamu secara optimal dan secara kesempurnaan. Apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu rasakan bisa memberikan sesuatu hal yang cukup positif yang bisa membuang energi negatif. Jiwa kamu harus bisa lebih terpaku dalam sebuah sikap yang baik. Apapun yang akan kamu sikapi sebenarnya itu sangat bagus, hanya saja di sini lebih banyak diutamakan dalam segala hal bentuk jiwa pelepasan emosional di beban masa lalu. Jadi kamu sudah cukup tahu dan cukup dimengerti ya, apapun yang harus kamu sikapi memang jiwa pelepasanlah itu yang nomor satu dan diprioritaskan, baru kamu bisa mencapai hasil yang baik. Jadi di bulan Januari untuk kamu orang yang bersio monyet seharusnya bisa memberikan sebuah bentuk sikap yang positif. Jangan rewel, jangan manja, tetapi mandirilah lebih dewasa. Boleh lembut tapi kuat dalam menghadapi sebuah kehidupan kamu. Ya, nah jadi itulah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalani. Kita akan melihat aura siklus kehidupan di bulan Januari ini seperti apa. Ya, di sini ada kartu The Hangman, ada kartu The Hierophant. Ya, nah di sini ada kartu The Hangman, ada seorang laki-laki yang berdiri tegak. Ya, nah jadi di sini adalah sebuah kemerosotan kehidupan dalam segala bidang aspek ya. Nah, di sini yang akan saya lihat adalah sebuah bentuk kehancuran, sesuatu akan musnah. Tetapi kalau jika kamu bisa melepaskan demi meraih segala sesuatu yang akan kamu kejar, maka kamu perlu mengoreksi kejiwaan jiwa batin kamu. Jadi sesuatu yang bisa mengoreksi batin kamu, kamu harus bisa lebih banyak mencari tahu apa yang menjadi tujuan hidup kamu sehingga kamu bisa lebih banyak tahu melepaskan sesuatu yang mungkin tidak menjadi sebuah sia-sia. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat aura siklus kehidupan di bulan Januari di sini adalah yang mungkin saat ini apapun yang akan kamu lakukan memang akan sia-sia ya. Jika tidak sesuai dengan tujuan hidup kamu ya, jadi mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengingatkan kembali bahwa kekuatan terbesar yang menjadi penentu kehidupan kamu di sini adalah berada di tangan Tuhan. Jadi, kamu harus bisa lebih banyak melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan banyak menjiwai diri kamu dengan Tuhan kamu. Mintalah sesuatu arahan petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, maka segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terus juga di sini ada kartu The Hierophant, ya. Kartu The Hierophant mengenai tentang sesuatu yang mungkin setiap insan ya, sebuah kehidupan kamu dalam sebuah niat hati yang tulus dan baik ya. Jadi merubah kehidupan kamu dari yang tidak baik menjadi hal yang baik. Jadi seseorang ya, untuk kamu orang semuanya diwajibkan untuk lebih banyak meningkatkan sifat religius kamu ya. Jadi selalu banyak berkomunikasi, banyak berbincang, banyak berbicara terhadap penguasa alam semesta, terhadap ajaran agama kamu masing-masing. Segala sesuatunya di sini adalah ya, kalau bisa simbol yang kurang baik adalah kegiatan kamu banyak yang tidak didukung oleh banyak pihak sehingga Tuhan tidak merestui, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah bentuk gambaran yang baik. Jadi satu-satunya beradaptasi sebuah kenyamanan itu akan memberikan sebuah efek yang baik, yang positif jika kamu bisa banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Karena di sini kuncinya adalah sebagai penjiwaan spiritual dirimu dengan Tuhan kamu. Seperti saya katakan tadi, sini ada kartu vertigo. Kunci adalah tahap untuk mencapai sebuah peluang kesempatan emas. Jadi untuk orang comonyet, kamu harus lebih banyak tawakal, lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, dan jangan melakukan sesuatu yang konyol, sesuatu yang dapat merugikan diri kamu dengan tidak baik ya. Nah, jadi itulah untuk kamu siklus kehidupan orang yang bersomonyet ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, akan kamu jalankan, hadapilah, tetapi tidak perlu ada sebuah fobia yang cukup berlebihan, karena itu semua berhubungan dengan perasaan kamu yang dejavu. Nah, jadi emosional kamu memang tidaklah mudah untuk dilakukan, untuk dijalankan, tetapi setidaknya kamu bisa merasakan sesuatu hal yang positif jika kamu mau banyak
melakukan sebuah banyak perubahan dalam hidup kamu, ya. Oke, siklus kehidupan kamu untuk orang comon sudah selesai. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berzodiak, orang yang bersio monyet, ya, kita akan melihat ada kartu Secret Admirer, ya. Nah, di sini saya akan dekatkan dulu supaya kamu juga bisa ikut membaca, ya. Secret Admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Maksudnya adalah sebuah pengagum rahasia, ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang asmara percintaan di bulan Januari. Seseorang memiliki sebuah perasaan yang lebih mendalam untuk kamu daripada seseorang, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan pernyataan seperti ini. Situasi kondisi yang akan dihadapi, ya. Asmara percintaan yang akan dijalani, ada kartu nature signs, ada moon energy, ya. Di sini maksudnya adalah sesuatu hal yang mungkin akan kamu sikapi adalah membutuhkan sebuah bentuk pemikiran dan hati yang terbuka, ya. Sesuatu hal yang akan disikapi dengan moon energy, ya. Karena di sini kalau yang saya adalah harus bisa lebih banyak menenangkan emosi kamu. Bagaimana kamu bisa lebih banyak menyikapi, menilai dan memprediksi sesuatu harapan positif dengan pasangan kamu. Di sini adalah energi bulan. Satu-satunya adalah kamu harus bisa lebih banyak menenangkan emosi kamu. Sesuatu hal jika memang bisa disikapi dengan baik, maka akan mendatangkan sebuah perasaan yang cukup baik juga. Jadi jika memang emosi kamu tidak ada sesuatu yang bisa digambarkan dengan sisi yang positif, maka apapun yang akan disikapi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Perasaan akan mendatangkan sebuah emosional yang tidak semestinya untuk dihadapi, ya. Emosi bisa datang secara tiba-tiba. Jika memang bisa tidak melakukan sesuatu hal dengan sikap yang baik, membuka hati dan pikiran kamu antar pasangan, maka apapun yang akan dijalankan tidak akan membuahkan hasil yang baik juga. Kamu akan melakukan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik, cukup yang langgeng, karena memang jika kamu bisa melakukan sesuatu sisi yang efektif, sisi yang cukup baik, maka apapun yang akan dijalankan bisa memberikan sesuatu dalam berpasangan. Hubungan seperti apa yang akan didapatkan di sini adalah energi yang cukup kuat, energi yang cukup baik, energi yang akan dirasakan ketika bisa lebih banyak mandiri dan dewasa terhadap si pasangan. Emosi yang paling penting adalah keterbukaan dan hati pikiran kamu. Dalam berhubungan, dalam berpasangan, dalam berkomunikasi, dan dalam kebersamaan, sebuah emosional itulah yang akan digambarkan dalam menciptakan sebuah hubungan. Hubungan yang langgeng, hubungan yang baik, hubungan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi semoga sesuatu yang akan kamu berikan akan mendapatkan sebuah sikap energi yang positif. Jika memang bisa kamu melalui dengan intuisi kata hati batin kamu, feeling, insting yang baik, maka emosi juga akan mendatangkan sesuatu yang cukup mandiri pula, cukup dewasa yang akan kamu jalankan. Nah, di sini sesuatu yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki dalam menjalani sebuah hubungan yang baik adalah ada satu kartu ini mengatakan tentang exploring unity consciousness, ya, mengenai tentang sebuah kesadaran kamu secara menyeluruh, ya. Jadi sesuatu hal yang baik, sebuah cahaya yang positif akan kamu lakukan dengan sebuah bentuk kehadiran, kebersamaan, sesuatu hubungan pasangan yang cukup bagus yang akan kamu gambarkan adalah mengenai tentang sebuah energi kekuatan dalam mengungkapkan, mengekspresikan sesuatu. Jika sudah mendapatkan sebuah kebersamaan, perdalamilah aura yang baik. Kamu perlu pencerahan aura dan kamu perlu mendapatkan sesuatu bantuan dari orang-orang yang memiliki sebuah pengalaman dalam hal asmara percintaan. Dan kamu juga jangan memberikan sesuatu dorongan yang cukup emosional tinggi, karena dalam hubungan itu selalu memberikan sesuatu yang kurang memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Nah, jadi ini adalah kesadaran cukup menyeluruh adalah semua pada diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi, mengekspresikan dan mengungkapkan sesuatu terhadap pasangan Anda. Nah, di sini adalah situasi kondisi yang harus kamu hadapi, yang harus kamu berbagi. Dan sekarang kita akan melihat sikap yang harus kamu utamakan dalam hubungan asmara percintaan. Ada kartu As, ada kartu 4, ya. Di sini yang harus kamu utamakan adalah keyakinan.
cinta. Ya, di sini kamu harus bisa memberikan sebuah keteguhan, keyakinan dan kepercayaan diri kamu terhadap si pasangan kamu yang kamu sayangi. Yang harus utamanya adalah sebuah kesadaran diri, ya. Di sini kamu harus ada sebuah kepercayaan yang cukup baik. Kamu harus bisa yakin bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Pasangan akan hidup bersama dengan kamu jika kamu bisa memiliki sesuatu hal yang cukup kamu nilai, cukup kamu bisa merasakan, dan kamu bisa menghargai antar satu sama lain. Jadi di sini adalah sikap yang paling utama yang harus kamu gambarkan dalam apa yang akan kamu berikan. Ya, jadi kehidupan kamu di sini adalah sesuatu yang akan kamu sikapi penuh dengan kedewasaan. Jangan terlalu banyak merasakan sebuah memberikan sebuah kekanak-kanakan, tetapi kamu jangan gambarkan dengan sikap yang cukup baik dalam menilai dan merasakan perasaan yang bagaimana antara si dia dengan kamu, bahkan sebaliknya. Ya, oke teman-teman, di sini untuk kamu orang yang bercomotnya sudah selesai saya bacakan. Jika memang sesuai dengan Anda untuk di bulan Januari nantinya, kamu bisa melakukan sesuatu harapan yang cukup baik untuk kehidupan kamu sendiri. Jika kamu bisa menarik untuk hasil ramalan saya, Anda bisa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Ada harga paket promo edisi di bulan Natal dan Tahun Baru. Anda bisa mendapatkan harga ketentuan yang sama ataupun mendapatkan budget yang lebih murah. Ya, Anda bisa like, di-share, di komen, dan di-subscribe karena saya bisa membantu kamu. Jika kamu bisa ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi saya ya. Anda jangan lupa like ya, supaya bisa menantikan Anda bisa mendapatkan sebuah info. Jangan lupa di subscribe juga supaya nanti akan mendatangkan sebuah update ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.